Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, insyaallah jamaah salat isya yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala pada waktu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti mencurahkan karunia kepada kita, sehingga dengan karunia itu kita telah melaksanakan solat maghrib secara berjamaah, yang kita lanjutkan dengan pengajian. Semoga dengan menghadiri, dengan mengadakan kajian ini menjadi amal jariah, menjadi amal ibadah, tidak hanya memberikan kepada kita berupa pahala di akhirat nanti, tapi juga kita mendapatkan berkah di dunia ini kepada waktu, kepada harta, maupun juga kepada kesehatan fisik kita. Kemudian kita bersalawat juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini adalah terjadwal untuk mengisi kajian oleh Ustaz Dr. Jamaluddin dengan tema Ma'rifatullah, tapi kemungkinan yang bersangkutan ada halangan untuk bisa hadir, maka tetap kajian kita lanjutkan seperti biasa dengan tema yang mungkin tidak sama dengan yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid. InsyaAllah pada malam hari ini kita juga akan mengarahkan kepada tema tersebut, walaupun tidak secara spesifik, tetapi tetap kita bicarakan atau kita baca ayat Al-Quran yang terkait dengan tema tersebut insyaAllah. Tepatnya insyaAllah pada malam hari ini sebagai pengganti kita membaca satu ayat Al-Quran yang akan kita terjemahkan, kemudian kita sampaikan tafsirnya, kemudian kita tadabburi. Semoga hasil dari tadabbur itu mempengaruhi cara berfikir kita, mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, atau mempengaruhi perbuatan kita. Adapun firman Allah Ta'ala yang akan kita bacakan tersebut adalah ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Tentu Bapak Ibu sudah hafal ayat ini, tapi belum tentu setiap dari jamaah ketika disuruh membaca ayat tersebut tanpa melihat mushafnya langsung terbaca ayat kelima. Seperti halnya pada anak-anak kita, alhamdulillah tidak sedikit hari ini yang mereka hafal Al-Quran disuruh membaca nomor ayat tertentu dari Al-Quran, seperti surah Baqarah ayat baca ayat 75, baca ayat yang ke-8 dari surat Al-Isra, mereka langsung bisa baca. Bahkan bisa di antara mereka yang membaca terbalik, disuruh baca ayat yang ke-80 dari surah An-Nisa, setelah 80, 79, 79, 78. Itu banyak, tidak hanya di Arab saja Bapak Ibu, tapi alhamdulillah di negeri kita di Indonesia ini juga tidak sedikit yang mampu membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan kita uji seperti itu. Itu artinya
Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang tidak dijaga melalui tulisan saja, tapi dijaga di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam hafalan masyarakat muslim. Tidak hanya orang yang berbahasa Arab saja bisa menghafal tersebut, tetapi juga non-Arab, bahkan anak cucu kita di sekitar kita juga tidak sedikit yang menghafal Al-Quran. Semoga kita juga adalah termasuk dari umat ini yang Allah dekatkan dengan Al-Quran, yang Allah sebut sebagai keluarga Allah, ahlullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah sebagai keluarga Allah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dengan sering membacanya, bahkan menghafalnya di luar kepala. Termasuk Al-Fatihah ini tentunya kita sudah hafal, karena setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita hafal. Itu seminim-minimnya atau paling sedikit. Ditambah kalau ada di antara kita yang merutinkan solat sunat qabliyah, ba'diyah, atau juga solat sunat duha, solat tahajud, maka tentu bacaan surah ini berkali-kali kita lakukan setiap hari. Dan termasuk ayat kelima tadi, yaitu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu ayat itu saja kita ambil pelajaran insya-Allah. Firman Allah Ta'ala ini berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini terletak di bagian tengah-tengah dari surah Al-Fatihah, yang sebelumnya berbicara tentang tauhidullah, tentang ma'rifatullah, sebagaimana itu adalah tema dari Ustaz Jamaluddin pada malam hari ini. Jadi Allah memperkenalkan dirinya melalui beberapa ayat di surah Al-Fatihah ini sebelum ayat yang kita akan tadabburi malam ini, yaitu mulai dari awal surah ini Bismillahirrahmanirrahim tentang Allah Ta'ala, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, juga tentang Allah Ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim, tentang Allah Ta'ala juga sifat Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan selanjutnya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, sebenarnya setiap kita membaca ayat ini di dalam salat ada dialog dengan Allah Ta'ala, ada jawaban dari Allah Ta'ala setiap ayat ini kita baca. Sebagaimana ketika sampai kepada ayat yang kelima tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ada jawaban dari Allah Ta'ala selesai kita membaca ayat 1 ini. Apa jawabannya? Hadza baini wa baina abdi, kata Allah. Wa li abdi ma sa'al. Ayat ini antara aku dan hambaku, kata Allah. Selanjutnya bagi hambaku semua yang mereka minta. Wa li abdi ma sa'al. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Begitu juga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dijawab oleh Allah Ta'ala. Maka dianjurkan kepada yang membaca ayat Al-Fatihah di dalam salat agar tidak dibaca satu nafas, dibaca satu ayat itu dengan satu nafas, bukan semuanya dengan satu nafas. Sebagai adab saja kita dalam salat agar betul-betul setiap ayat itu dijawab oleh Allah Ta'ala dengan baik. Walaupun cara Allah menjawab itu kita tidak tahu, karena bisa saja kita baca satu nafas tapi jawabannya sudah diberikan oleh Allah Ta'ala semuanya. Itu bisa saja karena Allah Maha Kuasa, tapi sebaiknya sesuai dengan adab yang bisa kita lakukan di dalam salat, bacalah ayat ini per ayatnya di dalam salat, apalagi sebagai imam di salat berjamaah. Dan sampai kepada ayat kelima itu Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku, kata Allah. Maka untuk hambaku semua yang mereka minta. Maka ayat ke-6 dan ayat ke-7 setelah ayat ini berisi tentang doa. Inilah untuk hambaku, inilah yang diminta oleh hambaku, maka akan diberi oleh Allah Ta'ala. Apa permintaan di ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu permintaan dari kita kepada Allah Ta'ala dalam ayat ini. Kemudian di luar permintaan yang ada dalam surat ini atau di ayat ini, juga dianjurkan kepada kaum muslimin untuk agar doanya lebih diijabah oleh Allah Ta'ala dengan dimulai atau ditutup doa tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Karena ada beberapa riwayat Nabi mengkhabarkan kepada sahabat tentang keagungan surat ini. Di antaranya adalah tidak ada hamba yang meminta kepada Allah Ta'ala dengan memperenterai permintaan itu dengan bacaan Al-Fatihah kecuali permintaan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita dengar kadang ada orang berdoa dimulai dulu dengan Al-Fatihah, atau juga setelah berdoa mereka tutup doanya dengan membacakan surah Al-Fatihah ini. Dan ini bisa kita praktekkan dan kita juga bisa lakukan dalam doa kita sehari-hari. Kemudian di ayat ini posisinya secara umum surah Al-Fatihah itu sebelum kepada ayatnya, surah Al-Fatihah itu disebut juga oleh ulama dengan nama Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab itu artinya ibunya Al-Quran, ibunya seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan pertanyaannya, kenapa disebut surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, dengan ibunya Al-Quran atau ibunya kitab suci Al-Quran ini? Karena jawaban oleh ulama, karena semua yang ada di ayat-ayat lain, di surat-surat lain dalam Al-Quran itu terangkum isinya di dalam satu surat saja, yaitu surah Al-Fatihah. Ayat-ayat yang lain tidak jauh isinya berkisah tentang sejarah, tentang tugas seorang hamba sebagai hamba Allah Ta'ala, tentang keagungan Allah Ta'ala atau tauhidullah, tentang akidah. Maka semua itu ada terangkum di dalam satu surat saja, yaitu surah Al-Fatihah. Maka sekiranya lah tidak ada surat-surat yang lain, tetapi yang ada hanya Al-Fatihah saja untuk kaum muslimin, sebenarnya sudah cukup. Tapi dengan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah turunkan surat yang banyak dan ayat-ayat yang banyak kepada kaum muslimin sebagai pedoman dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi ayat ini atau surat Al-Fatihah ini mewakili semua isi surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian lebih ajib lagi, lebih luar biasa lagi, di dalam surah Al-Fatihah ini juga ada ayat namanya Ummu juga, Ummul Al-Fatihah. Ada yang menjadi ibunya dari surah Al-Fatihah itu, menjadi ibunya dari ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Ayat yang mana? Yaitu ayat yang sedang kita bacakan ini, yaitu ayat kelima dari surah Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu disebut dengan Ummu Al-Fatihah, ibu dari surat Al-Fatihah. Karena ayat di dalam surat Al-Fatihah yang kelima ini menjadi tujuan daripada Allah Ta'ala untuk menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, dan dari tujuan daripada manusia hidup di atas bumi ini yang Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk hidup sementara. Sebagai tujuannya adalah ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah ini. Berarti tafsir atau penjelasan dan tadabbur dari isi ayat yang kelima ini sangat penting bagi kita semua. Lalu kita tafsirkan insyaallah satu persatu dari isi ayat ini. Iyyaka itu ada dua kalimat dalam satu kata ini. Iyyaka, kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut dengan kalimat. Ya, kalau kita kalimat itu susunan dari beberapa kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata menurut bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat. Maka iyyaka itu terdiri dua kata, bahasa Indonesianya dalam bahasa Arabnya bisa disebut dengan dua kalimat. Apa dua kalimat tersebut?
Yang pertama iyyaka, yang pertama iya, yang kedua ka. Artinya hanya, iya artinya hanya, mengkhususkan. Kemudian ka artinya engkau, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu juga terdiri dari dua kalimat ketika kita membaca na'budu, yaitu nahnu, kami, kemudian a'budu, na'budu, menyembah, kami menyembah. Dalam bahasa Arab biasanya yang didahulukan itu adalah kata kerja. Kalau dilihat dari ayat ini, bukan kata kerja yang didahulukan, kata kerjanya adalah menyembah, na'budu, tetapi yang didahulukan adalah objek iyyaka, hanya kepada engkau. Ini yang tidak sesuai dengan kebiasaan bahasa Arab atau susunan bahasa Arab yang biasanya. Berarti ada perhatian khusus kepada susunan kalimat ini. Apa perhatian khususnya? Biasanya dimulai dari pekerjaan atau dari predikat, tapi pada saat ini didahului oleh objek. Berarti objek itu yang sangat penting, yang menjadi utama daripada predikatnya atau daripada perbuatannya. Objeknya apa? Hanya kepada engkau. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerjaannya adalah na'budu, kami menyembah. Berarti kepada Allah Ta'alanya, iyakanya itu lebih utama daripada na'budu, daripada menyembah. Maksudnya apa? Tujuan penyembahan dari ibadah kita atau niat kita dalam beribadah, yaitu Allah Ta'ala, lebih nomor satu daripada jenis ibadah A, B, C yang kita lakukan. Ibadah setiap hari mungkin banyak yang kita lakukan, mulai dari salat, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, bertanggung jawab di dalam keluarga, menjalankan amanah di tengah masyarakat. Itu adalah sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Juga ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, ibadahnya yang bersifatnya sunat, yang kita lakukan setiap hari, itu namanya perbuatan atau penyembahan atau ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tapi jenis-jenis ibadah itu perlu kita ketahui tujuannya lebih utama daripada jenisnya. Tujuannya apa? Yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahnya yang lebih utama dituju daripada jenis-jenis ibadah. Berarti dimantapkan terlebih dahulu bagi seorang muslim yang setiap hari menyembah Allah Ta'ala, yang perlu diperhatikan dan diluruskan adalah niatnya dalam setiap ibadah dilakukan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Tabarak contohnya kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita itu, Allah ciptakan manusia, Allah beri kita berbagai macam rezeki, berbagai macam karunia, adalah untuk diuji oleh Allah mana di antara kita yang paling baik amalan, ahsanu amala. Dan ulama mengatakan kenapa ahsanu amala bukan aktsaru amala? Kenapa paling baik amalannya bukan paling banyak amalannya? Karena ada yang beramal banyak tapi nilainya bisa 0 di sisi Allah Ta'ala. Beramal banyak bukan bernilai ibadah, bisa bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang orang karena ibadahnya masuk neraka, a'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena ibadahnya salah di dalam tujuan mereka melakukan ibadah. Setiap ibadah itu seharusnya dituju adalah iyyaka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dia tuju bukan Allah, tapi selain Allah. Bisa jadi syaitan, bisa jadi iblis, atau bisa jadi manusia, atau bisa jadi malaikat yang mereka kira itu adalah tujuan yang sempurna dari ibadah yang mereka lakukan, dan lupa akan tujuan utama itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah paling tidak suka apabila ibadah yang seharusnya terkhusus kepadanya ternyata dilakukan untuk selain daripada Allah Ta'ala. Ada dua namanya. Yang pertama disebut dengan syirik, betul-betul menuju beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Yang kedua namanya riya. Riya itu dia menyembah Allah Ta'ala, tapi juga bersamaan dengan itu ada keinginan untuk dipuji, diagungkan,
diberi sertifikat atau diberi penghargaan, diberi nama oleh orang yang lain, oleh orang lain selain pada Allah Ta'ala, maka itu adalah riya. Riya itu juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isyarat dari ayat ini tentang ibadah, pertama adalah luruskan niat. Ayyukum ahsanu amala, paling baik amalannya itu apa kategori yang paling baik amalan, yang ahsanu amalan tersebut? Yang pertama adalah paling ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, paling benar ibadahnya, dengan ikhlas dilakukan dan juga dengan benar seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan ibadah meniru agama-agama lain atau ibadah yang tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Maka dalam ayat ini yang setiap saat kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dan mengharuskan kepada kita untuk memberikan perhatian bahwasanya ibadah yang kita tuju itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kita ini ada, kita ini hidup, kita ini dibiarkan oleh Allah Ta'ala ada di atas dunia ini, di atas bumi ini, ada dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah. Jadi sebenarnya 24 jam sehari itu tujuan adalah kita menyembah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita hitung dari ibadah wajib kita lakukan sehari-hari, yaitu salat 5 waktu, 24 jam itu tidak habis 5 jam bagi kita untuk menyembah Allah Ta'ala. Berarti ada 18 atau 19 jam lagi yang kita tidak lakukan untuk, atau tidak kita isi dalam rangka beribadah pada Allah Ta'ala. Artinya tidak sampai 50% dari waktu yang Allah persilahkan itu berikan menjadi ibadah wajib bagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak memberatkan kita untuk mengisi 24 jam itu dengan kewajiban beribadah hanya beberapa jam saja. Dari kalau kita kumpulkan ibadah wajib sehari-hari kita lakukan salat 5 waktu itu, mungkin menghabiskan paling banyak waktu 4 jam, atau taruhlah 5 jam, karena satu solat dia menghabiskan waktu 1 jam misalkan. Saking taatnya, saking khusyuknya hamba ini, habis bagi dia setiap solat itu waktu 1 jam. Solat subuh habis waktu untuk solat itu 1 jam. Zuhur juga untuk kepentingan solat 1 jam. Begitu juga asar. Berarti 5 waktu sehari semalam hanya habis waktu 5 jam. Tinggal 19 jam lagi dari 24 jam. Berarti kan sedikit. Lalu kalau tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menyembah, beribadah pada Allah Ta'ala, berarti tidak tercapai tujuan tersebut. Biasa kalau tujuan itu lebih banyak presentasinya daripada selingan itu. Kalau kalau tujuan atau yang menjadi inti, biasanya alokasi waktu, alokasi dana, alokasi pemikiran yang diberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Artinya bekerja itu lebih banyak pada istirahatnya. Kalau orang bekerja sehari 8 jam, full dia bekerja di sebuah perusahaan 8 jam, biasanya ada waktu istirahatnya. Waktu istirahat dari 8 jam itu tidak mungkin pula lebih daripada 4 jam atau 5 jam waktu istirahat. 3 jam adalah untuk bekerja. Tak mungkin, mustahil rasanya. Tapi kalau kita banding-bandingkan dengan ibadah, sepertinya seperti itu. Waktu yang diwajibkan hanya sedikit, tapi yang lain-lainnya banyak. Cuma bagi seorang muslim yang mengerti dan faham akan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, maka mereka tentu akan mengisi semua waktu yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Ketika ada kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia dari kegiatan mereka sehari-hari, seperti kegiatan untuk bersih-bersih, kegiatan untuk mencari nafkah, kegiatan untuk berkomunikasi dengan yang lain, untuk keluarga, untuk istirahat, maka semuanya itu sebenarnya bisa dijadikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia bernilai ibadah?
ketika perbuatan yang biasa dilakukan tersebut diniatkan adalah dalam rangka menguatkan diri atau diniatkan karena Allah Ta'ala. Setiap hari Bapak Ibu mencari nafkah itu adalah kewajiban yang tidak atau tanpa belajar agama pun orang tahu bahwasanya setiap kita itu setiap hari mencari rezeki, mencari nafkah. Apalagi seorang suami, tanpa dia pernah belajar atau membaca Al-Quran, dia juga faham tugas seorang suami adalah mencari nafkah. Tapi bagi seorang muslim yang juga faham tujuan atau tugas mereka di keluarga itu adalah mencari nafkah, maka mereka niatkan kegiatan atau aktivitas mencari nafkah tersebut adalah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Maka perbuatan yang biasa tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Jadi sehingga 24 jam yang Allah berikan bisa bernilai ibadah bagi seorang hamba tersebut. Dan kalau seandainya hamba tersebut tidak bisa mengisinya 24 jam tersebut, maka hamba yang cerdas adalah mereka akan mencari ibadah-ibadah yang apabila dikerjakan satu bernilai 10, bernilai 100, bernilai 700, sehingga hari yang 24 jam itu dia beramal cuma 1 jam, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 jam itu sama dengan 700 jam, bahkan bisa menjadi 1000 jam, bahkan menjadi lebih daripada itu. Sebagaimana salah satu di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar, kan satu malam itu bernilai berapa? 1000 bulan. Maka di hari-hari yang lain juga ada ibadah yang kita lakukan, satu bernilai berlipat ganda sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti sedekah. Sedekah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Orang bersedekah itu 1 biji maka bernilai 7, dan setiap 1 dari 7 itu 100. Dan tidak hanya berhenti di sana, Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Allah inginkan. Lalu ibadah-ibadah yang lain adakah yang bersifat seperti itu? Banyak. Baik solat yang dilakukan, solat malam, solat duha, zikir. Ada zikir yang dibaca 2 kalimat saja, tapi beratnya luar biasa di mizan di sisi Allah Ta'ala nanti di akhirat. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani 'ala mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lidah tetapi berat nanti timbangannya di akhirat. Maka ketika dia diam baca kalimat itu, ketika dia berjalan, ketika dia naik motor, ketika dia membawa nyetir mobil, dibaca kalimat-kalimat baik tersebut, sehingga banyaklah pahala sisi Allah Ta'ala. Terisilah waktu yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala itu seakan-akan seluruhnya adalah untuk beribadah pada Allah, bahkan melebihi. Allah berikan 24 jam, tapi nilai yang ibadah yang mereka raut, yang mereka ambil di hari itu berhari-hari, berlipat ganda daripada 24 jam tersebut. Dan itu hikmah yang hanya Allah berikan kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan hikmah, tidak diberikan kemuliaan tersebut kepada umat-umat terdahulu. Kenapa seperti itu? Karena umat terdahulu Allah berikan umur yang panjang untuk beribadah. Ada yang 500 tahun, ada yang hidupnya sampai 1000 tahun. Bahkan Nabi Nuh itu berdakwah, lama dia berdakwah saja kepada Allah Ta'ala itu 950 tahun. Apalagi hidupnya itu lebih panjang daripada itu. Nabi itu rata-rata diutus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Ta'ala di umur mereka 40 tahun. Berarti umur Nabi Nuh alaihissalam lebih daripada 1000 tahun juga. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lainnya. Tapi kepada Nabi terakhir umurnya cuma dibatasi oleh Allah SWT berapa tahun? 63 tahun. Dan itu 63 itu hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi sebenarnya tidak sampai 63. Dan umat Nabi Muhammad juga tidak jauh daripada umur tersebut. Tidaklah jauh lebih tua atau lebih lama dari Nabi SAW. Tapi hidup yang sebentar itu nilainya di sisi Allah bisa lebih panjang daripada hidup umat terdahulu.
Maka di akhirat nanti umat yang pertama Allah masukkan ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang menjadi saksi atas kebenaran, atas perilaku dan perbuatan ketaatan umat-umat yang lain nanti di akhirat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umur mereka pendek-pendek. Apa kelebihannya? Umur yang singkat itu, perbuatan atau pahala yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala berlipat ganda. Karena satu perbuatan, satu amalan bisa artinya atau pahalanya berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi dosa juga seperti itu. Ketika satu dosa dilakukan, maka satu dosa ini murkanya Allah melebihi daripada satu dosa yang dilakukan oleh umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saksikan dalam Al-Quran, kita baca dalam Al-Quran, satu atau beberapa kesalahan yang dilakukan oleh umat lain, Allah berikan azab di zaman itu, di waktu itu kepada umat itu, sehingga mereka bisa melihat hasil daripada perbuatan dosa yang mereka lakukan saat itu. Tapi kepada Nabi Muhammad, banyak dosa-dosa yang mereka lakukan tidak langsung diberi azab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nanti ditakhirkan oleh Allah azabnya di akhirat. Dan ini lebih berbahaya, karena mereka atau umat ini ketika berbuat dosa tidak ada dampak negatif dari berupa musibah Allah berikan dari dosa tersebut. Umat ini merasa mengira mereka tidak berbuat dosa, biasa-biasa saja. Pada dosa umat muslim pada hari ini, semua dosa umat terdahulu yang Allah berikan azab kepada mereka sudah dilakukan oleh umat pada saat ini. Yaitu Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, sampai kebiasaan umat-umat terdahulu dilakukan semuanya oleh umat Nabi Muhammad ini, oleh umat terakhir akhir zaman ini. Sampai kalau seandainya umat terdahulu ada dosanya berupa berzina dengan ibunya, itu adalah dosa yang luar biasa, maka umat hari ini atau umat Nabi Muhammad juga akan melakukannya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sampai umat terdahulu kalau ada yang masuk ke lubang biawak, maka umat ini juga akan mengikuti. Artinya dosa yang mereka lakukan juga diikuti oleh umat hari ini. Umat dulu ada diazab karena perbuatan liwat, LGBT namanya hari ini juga ada banyak. Umat terdahulu ada yang Allah azab karena tidak jujur dalam timbangan, maka hari ini banyak umat muslim yang tidak jujur. Umat terdahulu ada yang Allah azab karena tidak memuliakan sya'airullah. Ada syiar yang Allah berikan kepada umat itu tidak mereka hormati. Apa bentuknya? Berupa dabah, ada hewan besar yang Allah sampaikan melalui nabinya bahwa hewan ini jangan diganggu. Ternyata mereka ganggu dan Allah berikan azab. Dan hari ini banyak syiar-syiar agama yang dilecehkan oleh umat banyak. Apa syiar agama? Syiar agama kita ibadah yang kita lakukan. Masjid sebagai syiar, azan itu syiar, berjamaah itu syiar. Banyak syiar agama kita yang kadang dengan sengaja atau tidak sengaja juga dicemoohkan oleh umat kita ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Termasuk juga hijab aurat, itu adalah bagian daripada syiar kita dalam agama ini. Kalau seandainya ada yang berhijab, maka orang tahu ini adalah umat muslim. Ada yang solat, orang tahu ini adalah Islam. Dan itu adalah, berarti itu adalah bagian daripada syiar daripada agama ini. Kembali kita kepada ayat tadi Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ayat ini mengisyaratkan niat ibadah karena Allah Ta'ala itu lebih utama daripada ibadah tersebut di dalam susunan ini. Walaupun ibadah yang kita lakukan itu juga penting diperhatikan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya fardu kifayah, macam-macam sebagaimana sudah dijelaskan oleh ulama. Dan sini kita mengikrarkan kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Kemudian sedikit, na'budu, kami menyembah. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya tidak atau belum ada cerita bersama. Itu hanya mengkhabarkan tentang Allah yang Maha Esa, tentang kesendirian, tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum ada bercerita tentang kami. Ar-Rahmanir Rahim, tentang Allah Maliki Yaumiddin, Allah Maha memiliki hari kemudian. Lalu kenapa pada ayat ini kita ketika berbicara tentang menyembah dan minta tolong, langsung kalimatnya adalah kami. Iyyaka na'budu, kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Ada isyarat yang diberitahu oleh ahli tafsir kepada kita semua, bahwasanya dalam penyembahan itu langsung disebutkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Maksudnya adalah
yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini bukan kita sendiri, bukan aku, bukan saya. Yang lain juga menyembah Allah taala. Ada manusia-manusia lain bersama kita, ada umat muslim lain yang sama dengan kita hidupnya atau telah terdahulu atau yang akan datang juga menyembah Allah taala. Bahkan kalau tidak umat muslim, ada makhluk Allah yang lain seperti batu, seperti air, seperti pohon, juga keberadaan mereka di dunia ini dalam rangka menyembah Allah taala juga. Mereka patuh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga begitu, makhluk Allah yang ada di langit, mereka juga menyembah Allah taala. Jadi menyembah Allah taala itu jangan kira kita saja sendirian. Maka jangan bangga dengan penyembahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang luar biasa kita lakukan siang malam, tidak sedikit pun akan menambah keagungan Allah taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah sampaikan, sekiranya seluruh manusia dari awal sampai akhir ditambah dengan jin, semua dalam keadaan taat seperti taat orang yang paling taat di antara manusia itu seperti Nabi Muhammad lah yang paling taat kepada Allah taala. Jadi semua kita itu perbuatannya, akhlaknya, kemudian kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad, maka seperti itu tidak akan meningkatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah maha agung, sudah maha mulia. Allah tidak menjadi lebih agung daripada ibadah yang kita lakukan, sebagaimana ini ada sebagian kepercayaan orang-orang kepada dewa seperti itu. Jadi kenapa manusia itu harus menyembah dewa? Kalau tidak disembah dewanya, dewa sakit itu. Kalau dewanya sakit maka tidak turun hujan. Kalau dewanya sakit maka rahmat tidak turun ke bumi. Nah, ini kan pemikiran yang tidak benar. Di dalam Islam sudah Allah sebutkan melalui hadis qudsi, tidaklah seperti itu. Dan sebaliknya, jika manusia semuanya serta jin sama-sama durhaka kepada Allah sampai seperti durhakanya iblis kepada Allah taala, maka tidaklah mengurangi akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Lalu untuk apa kita menyembah Allah taala? Menyembah Allah taala itu adalah sebagai ujian pertama. Apakah hamba ini layak untuk berada kembali dalam surga atau tidak layak? Mereka itu layaknya dalam neraka. Dan juga kembali setiap ibadah yang kita lakukan itu untuk kebaikan manusia yang menyembah Allah itu sendiri, untuk kebaikan dia, untuk kebaikan keluarganya, untuk kebaikan hidup di dunia ini bersama masyarakat lainnya, untuk ketenangan dan kenyamanan. Seperti solat yang kita lakukan, dengan solat yang kita lakukan tadi hati kita menjadi lapang, badan juga menjadi sehat, keluarga kita juga teratur, hidup kita menjadi teratur. Karena subuh sudah bangun, tidak kita tidur dulu sebelum selesai solat isya, menjadi hidupnya teratur karena satu ibadah saja, solat. Dan kalau kita ikuti penelitian yang dilakukan oleh ahli kesehatan, tidak hanya seperti itu aja, gerakan-gerakan simpel yang kita lakukan di dalam solat itu ternyata memberikan pengaruh kesehatan yang luar biasa. Mulai dari kita mengangkat tangan takbiratul ihram, apakah sampai bahu atau sampai telinga, maka kedua-duanya itu memberikan gerak kepada saraf-saraf di tubuh kita ini yang luar biasa. Apalagi ruku yang harus datar punggung kita ketika ruku tersebut, maka ketika keadaan posisi datar punggung dalam ruku dalam beberapa saat itu ada banyak saraf yang diaktifkan. Kalau tidak kita lakukan itu maka saraf itu akan mati atau tidak aktif sehingga tubuh kita menjadi sakit. Tapi dengan gerakan seperti itu, simpel itu, ada kesehatan yang diberikan luar biasa kepada tubuh kita. Belum itu lagi sujud, belum lagi ketika berdiri yang mengharuskan semua anggota tubuh kita ini menghadap kepada kiblat. Ini adalah hikmah yang bukan karena itu memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat, tapi itu hikmah yang kita dapatkan sebagai bonus dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah taala. Artinya ibadah yang kalau kita teliti semuanya kembali kepada kebaikan manusia. Ibadah sedekah, bukankah sedekah itu membantu orang lain? Kemudian kita membantu orang lain itu akan timbul rasa senang, rasa nyaman. Yang timbul rasa senang nyaman itu ada penyakit juga yang disembuhkan itu. Ada yang melakukan penelitian begitu, ketika bersedekah banyak kenyamanan atau ketenangan itu lahir di atau keluar atau timbul di dalam dirinya, sehingga penyakit-penyakit tertentu sembuh karena bersedekah.
Dan tidak hanya sebatas orang bersedekah saja, ternyata sedekah itu juga menyembuhkan orang lain. Dan kata Nabi SAW, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami minta tolong. Sama seperti ayat sebelumnya, yaitu wa iyyaka, dan kepada engkau nasta'in, kami minta tolong. Pertanyaannya, bukankah pernah kita minta tolong kepada orang lain? Sedangkan di ayat ini Allah mengatakan hanya kepada Allah kita minta tolong. Lalu bagaimana hukumnya kita minta tolong pada orang lain? Apa? Sudah isabah ya? Ya, disimpulkan, minta tolong kepada orang lain atau kepada selain Allah adalah sebagai perantara saja. Yang memberikan pertolongan itu sebenarnya tetap ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah berharap ketika minta tolong kepada orang lain itu selesai yang kita inginkan, kecuali kita berharapnya kepada Allah Ta'ala. Kita minta tolong boleh kepada orang lain, kepada dokter ketika kita sakit, kepada penasehat ketika kita gundah, kepada ahli keuangan ketika kita butuh uang. Maka minta tolong kepada selain Allah itu adalah sebagai perantara saja. Yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Nabi, apabila saya sakit Allah yang menyembuhkan. Tapi dibolehkan kita ini datang ke dokter berobat, karena itu juga perintah dari Nabi kita. Kalau sakit berobat, berarti minta tolong kepada lain itu sebagai wasilah supaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Maka ayat ini penting karena mengandung dua yang karenanya manusia diciptakan oleh Allah. Yang pertama adalah beribadah, yang kedua adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disombongkan dengan kemampuan kita beribadah. Semua adalah atas pertolongan, atas izin daripada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa beribadah, kita kenal dengan Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim, dan mohon maaf jika ada yang tidak sesuai pada tempatnya atau kalimat yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.